Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Apoteker Rina, Nura Esma MSI, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Sarah Padilla dengan 3 NIM akhir 097 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kajian penemuan dan pengembangan antipsikotik atipikal dengan reseptor D2 atau 5-HT2A sebagai antipsikotik. Skizofrenia merupakan gangguan mental kronis yang ditandai dengan abnormalitas persepsi atau gangguan realitas, meliputi ketidakserasian antara afeksi, kognitif, dan perilaku. Dopamin merupakan neurotransmitter utama terjadinya skizofrenia. Jenis reseptor 5-HT2 dianggap paling penting dalam psikiatri karena terjadi peningkatan aktivitas serotonin pada skizofrenia. Antipsikotik generasi kedua atau APG-2 merupakan kelompok agen psikofarmaka yang dikembangkan pada tahun 1990-an untuk mengatasi keterbatasan antipsikotik. Selanjutnya ada sejarah terkait antipsikotik. Skizofrenia dimulai pada era 1950-an dengan penemuan klorpromazin, agen neuroleptik pertama yang terbukti efektif dalam menstabilkan pasien psikotik kronis. Namun, penggunaan antipsikotik generasi awal ini memiliki efek samping neurologis berat, khususnya gangguan ekstrapiramidal atau EPS dan tardip dyskinesia, yang membatasi utilitas klinisnya dalam jangka panjang. Antipsikotik atipikal diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama berdasarkan profil interaksi reseptor dan mekanisme kerja molekulernya, yaitu yang pertama serotonin dopamin antagonis atau SDA. Obat-obatan dalam kategori SDA bekerja melalui mekanisme antagonisme ganda, yakni memblokade reseptor serotonin tipe 2A atau 5-HT2A dan reseptor dopamin tipe 2 atau D2. Karakteristik pembeda utamanya adalah afinitas antagonis yang jauh lebih tinggi terhadap reseptor 5-HT2A dibandingkan terhadap reseptor D2. Blokade selektif pada reseptor 5-HT2A di jalur nigrostriatal memfasilitasi pelepasan dopamin yang berfungsi mengimbangi efek blokade D2, sehingga secara signifikan mereduksi resiko efek samping ekstrapiramidal dibandingkan dengan antipsikotik tipikal atau antipsikotik generasi pertama. Yang kedua ada multi-acting reseptor target antipsikotik atau disingkat MARTA. Kategori MARTA mencakup agen antipsikotik yang memiliki profil pengikatan reseptor yang luas atau broad spectrum receptor binding profile. Selain bekerja pada reseptor dopamin dan serotonin, obat-obatan dalam golongan ini juga menunjukkan afinitas antagonis yang signifikan terhadap berbagai reseptor lain, termasuk reseptor kolinergik muskarinik, histaminergik, dan adrenergik. Adapun mekanismenya, antipsikotik atipikal atau antipsikotik generasi kedua pada prinsipnya bekerja melalui mekanisme antagonisme ganda terhadap sistem serotonin dan dopamin, sehingga kerap digolongkan sebagai serotonin dopamin antagonis atau SDA. Terdapat 4 jalur dopamin utama yang terlibat dalam neurobiologi. Yang pertama mesolimbik, yang kedua mesokortek, yang ketiga nigrostriatal, yang keempat tuberoinfundibular. Jalur yang pertama yaitu jalur mesolimbik. Jalur dopamin mesolimbik juga penting untuk motivasi, kesenangan, dan penghargaan. Proyek jalur dopamin mesolimbik memproyeksikan dari sel-sel tubuh dopaminergik di daerah tegmental ventral batang otak ke terminal akson di salah satu daerah limbik otak, yaitu nukleus accumbens pada striatum ventral. Yang kedua, jalur mesokortek. Jalur mesokortek juga muncul dari batang otak, namun diproyeksikan ke area prefrontal cortex. Cabang dari jalur ini ke dalam korteks prefrontal dorsolateral dihipotesiskan untuk mengatur kognisi dan fungsi eksekutif. Sedangkan cabang ke dalam bagian ventromedial dari korteks prefrontal dihipotesiskan untuk mengatur emosi.
Yang ketiga, jalur nigrostriatal. Jalur dopamin nigrostriatal diproyeksikan dari badan sel dopamin di batang otak substansia nigra melalui akson ke ganglia basal atau striatum, yang merupakan bagian dari sistem saraf ekstrapiramidal berperan dalam pengendalian gerakan motorik. Yang keempat, ada jalur tuberoinfundibular. Jalur tuberoinfundibular yang memproyeksikan neuron dopamin dari hipotalamus ke hipofisis anterior. Jalur dopamin tuberoinfundibular ini aktif mengatur sekresi prolaktin ke sirkulasi, dan dopamin menghambat sekresi prolaktin. Namun dalam keadaan postpartum, aktivitas neuron dopamin ini menurun. Oleh karena itu, kadar prolaktin dapat meningkat selama menyusui sehingga laktasi akan terjadi. Selanjutnya, lead compound atau senyawa penyusun turunan 8-hidroksiquinolon ester sebagai senyawa awal. Untuk strukturnya terlampir, terdapat gugus OH yang berpotensi berikatan hidrogen dengan reseptor. Yang kedua, ada gugus aromatik berpotensi berikatan hidrofobik dan van der Waals dengan reseptor. Yang ketiga, ada gugus N-ariopiperazin bertindak sebagai farmakopor primer yang menentukan selektivitas reseptor. Hasil pengembangan antipsikotik atipikal pada reseptor D2 atau 5-HT2A menunjukkan potensi peningkatan selektivitas dan keamanan yang lebih baik dari senyawa sebelumnya. Contoh obat hasil pengembangan yaitu aripiprazol dan brexpiprazol. Untuk senyawanya terlampir. Adapun aktivitas farmakologi antipsikotik terutama bekerja dengan menurunkan transmisi dopamin melalui reseptor D2 di otak, yang berkaitan dengan perbaikan gejala psikotik. Efek samping dan resikonya, antipsikotik dapat menyebabkan gejala ekstrapiramidal seperti tremor, kekakuan otot, dan rasa gelisah atau akinesia. Antipsikotik atipikal menyebabkan kenaikan berat badan dan perubahan metabolisme. Perubahan ini dapat meningkatkan risiko diabetes serta kolesterol tinggi. Yang terakhir, kesimpulan. Antipsikotik atipikal dikembangkan untuk mengatasi kekurangan antipsikotik tipikal, khususnya tingginya kejadian efek samping ekstrapiramidal dan hiperprolaktinemia melalui pendekatan farmakologis yang menargetkan reseptor dopamin D2 dan serotonin 5-HT2A secara simultan. Mekanisme serotonin dopamin antagonis atau SDA. Dengan memahami penemuan obat yang berbasis pemahaman ilmiah tentang penyakit dan target biologis, sehingga perancangan obat dilakukan secara terarah, logis, dan efisien, bukan trial and error. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.